Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Bagi yang belum subscribe, tolong subscribe dulu. Bagi yang sudah, tolong nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda selalu mendapatkan update dari kami. Dan juga share sebanyak mungkin kepada keluarga, rekan, sahabat, maupun bagi Anda yang memiliki beberapa device, supaya channel ini bisa dapat lebih berkembang dalam memberikan insight, baik dalam bentuk rekomendasi, market outlook, maupun edukasi, supaya dapat lebih menumbuh kembangkan pengetahuan di bidang investasi maupun di bidang pasar modal. Oke, kali ini kita akan berbicara soal poultry industry atau dunia unggas. Banyak orang pergi ke pasar atau supermarket mungkin melihat harga daging ayam di pasaran itu bisa setiap hari berubah. Bahkan kalau ada orang yang mengamati harga di peternak, di kandang ayam sendiri, harga antara pagi, siang, dan sore bisa berbeda-beda. Mari kita bedah sedikit tentang bagaimana sebenarnya bisnis poultry itu sendiri. Bisnis poultry di Indonesia dimulai dari rantai distribusi, di mana ada sebuah perusahaan penghasil bibit ayam atau anak ayam atau yang disebut DOC atau disebut day old chicken. Kemudian pabrik-pabrik tersebut juga menghasilkan feed atau makanan ternaknya. Lalu ada 4 perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia yang berinvestasi atau berusaha di bidang poultry industry ini. Yang pertama, sang market leader Charun Pokpan yang mungkin menguasai lebih dari separuh market share di Indonesia. Kemudian yang kedua, Java Comfit, kode sahamnya JPFA, yang banyak orang menyamakan antara Java Comfit dengan Charun Pokpan, padahal sebetulnya sama sekali nggak sama. Kenapa nggak sama? Dari market share sendiri mereka sangat jauh. Kemudian kalau kita lihat secara market capital atau nilai pasarnya, Charun Pokpan itu nilainya 94,29 triliun. Sedangkan Java Comfit hanya 14,6 triliun. Lalu ada 2 lagi yang lebih kecil, yaitu Main atau Malindo Feedmill. Malindo Feedmill ini market capitalnya jauh lebih kecil lagi, hanya 1,37 triliun. Dan yang terakhir, SIPD atau Sirat Produce. Sirat Produce ini nilainya hampir sebesar Malindo, senilai 1,7 triliun. Dan ada satu lagi pemain yang tidak TBK, yaitu Wonokoyo Jaya. Jadi perusahaan-perusahaan tadi menghasilkan bibit pakan untuk didistribusikan, dijual ke peternak atau ke kandang. Nah, peternak sendiri ada beberapa macam. Yang pertama, peternak mandiri. Jadi sang peternak dia berusaha sendiri, membeli entah dengan cash, entah dengan utang ke perusahaan poultry tadi. Dia berusaha sendiri, panen dan dia jual sendiri. Kemudian ada lagi yang namanya peer, peternak rakyat atau peternak yang sering disebut peternak yang berusaha dengan hanya memiliki kandang, kemudian ayamnya diisi oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Jadi sifatnya kemitraan ya, mitra bagi hasil antara perusahaan-perusahaan tersebut.
dengan peternak. Kemudian yang ketiga adalah commercial farm atau farm yang betul-betul dimiliki oleh sang cepin atau sang Java tadi. Lalu setelah ayam-ayam itu sampai di kandang, ayam itu setelah kurang lebih 28 sampai 35 hari akan dipanen. Kemudian dikirim ke pasar melalui jalur distribusi. Yang pertama diambil oleh pengirim atau pengepul atau penangkap, yang kemudian mengirimkan ke pemotong. Dari pemotong dikirim lagi ke pasar. Begitu panjang rantai distribusinya. Lalu orang menyangka bahwa yang menguasai pasar itu adalah pedagangnya. Karena pedagangnya panjang sekali rantai distribusinya. Tapi itu sebenarnya keliru. Keliru kenapa? Karena kalau Anda lihat, pihak company menguasai bibit, pakan, sampai ke kandang peternak. Dan selain mereka punya commercial farm, mereka juga punya rumah potong hewan sendiri atau RPH sendiri. Lalu, beberapa perusahaan misalnya Charon Pokpan, mereka punya Fiesta Nugget. Kemudian Java punya So Good, So Nice. Kemudian Wonokoyo punya Gold Star. Jadi mereka bisa potong sendiri dan buat nugget sendiri, frozen food ya. Nah, kalau kita bicara soal dunia unggas, maka Anda harus tahu bahwa penduduk Indonesia ini terus bertumbuh. Jumlahnya terus bertumbuh dengan pesat. Kemudian kalau Anda lihat konsumsi daging masyarakat Indonesia masih kalah dengan banyak negara-negara di Asia. Jadi diproyeksikan konsumsi daging ayam akan terus bertumbuh. Kemudian dengan jumlah penduduk yang terus bertambah, konsumsi daging yang terus bertambah, sedangkan daging atau sumber protein hewani termurah saya rasa adalah daging ayam. Jadi prospeknya ke depan industri poultry ini memang sangat menjanjikan untuk diinvestasi. Kenapa? Karena jumlah penduduk Indonesia bertambah signifikan. Orang makan ayam juga jumlahnya bertambah signifikan. So, mari kita masuk ke pembahasan tentang dua penguasa pasar unggas di Indonesia, Charon Pokpan Indonesia dan Java Komplit. Charon Pokpan adalah sebuah perusahaan yang boleh kita katakan induknya adalah di Thailand, di mana di Thailand sendiri Charon Pokpan adalah salah satu perusahaan yang sangat berpengaruh di sana. Lalu kita lihat sendiri company profile-nya, Charon Pokpan dan Java Komplit. Lalu kita bandingkan. Java Komplit lebih dahulu listing di bursa tahun 1989. Sedangkan Charon Pokpan mereka listing lebih lambat, ini 18 Maret 1991, selisih 1,5 tahun. Ya. Kemudian kalau kita lihat saham di masyarakat hampir sama,
Saham di masyarakat untuk Java Comfit senilai 47,46% dan Charon Pokpan 44,47%. Jadi hampir sama. Kemudian kalau kita bandingkan secara nilai pasar, tadi sudah sempat saya sebutkan, tidak sebanding sebetulnya. Market capital atau nilai pasar Cepin adalah 94,29 triliun, sedangkan Java di 14,6 triliun. Jadi kalau Anda membandingkan Cepin dan Java seperti apple to apple, itu jelas nggak mungkin. Karena size-nya sudah beda. Jadi Anda harus membedakan sesuatu yang ya walaupun satu sektor definitely berbeda. Nanti akan kita bedah, Java secara valuasi jelas lebih murah. Sedangkan Cepin lebih mahal jauh. Kenapa? Karena jelas Cepin adalah market leader. Kalau Anda pergi ke sebuah toko makanan ternak atau poultry shop, orang kalau petani atau peternak kecil datang ke poultry shop, mereka tidak akan bilang beli makanan ternak itu sebagai beli pakan atau beli Java. Enggak. Mereka akan sebut, Pak, saya mau beli carun. Gitu. Jadi kalau mereka menyebut apapun merek makanannya, mereka sebut carun. Jadi carun itu sudah seperti aqua, dimana kalaupun kita beli ke warung, kita bilang beli aqua, dikasih ades pun ya tetap aqua gitu kan. Jadi untuk Cepin memang jelas secara valuasi nanti kita akan bedah lebih mahal. Tapi dia memiliki sesuatu yang tidak dimiliki Java, ya ini brand value. Brand value inilah yang membuat ya Charon Pokpan jelas lebih mahal daripada Java. Sekarang mari kita bandingkan earning per share-nya. Kalau kita lihat earning per share Java Comfit tahun 2020 diprediksi akan turun menjadi 117, di mana Charon Pokpan justru diprediksi naik menjadi 225. Kalau kita pakai data tahun lalu, maka EPS tahun lalu Java Comfit ada di 151 dan Charon Pokpan ada di 222. Jadi secara market cap tadi sudah. Kalau kita lihat secara EPS-nya bagaimana? Jelas earning per share-nya lebih besar Cepin. Nah, bagaimana menghitung harga wajar secara singkat dan cepat? Banyak sekali memang di luar sana rumus menghitung harga wajar yang jelimet ya. Itu. Tapi kalau kita mau pakai cara yang mudah supaya kita cepat bisa ngambil keputusan yang light atau yang ringan, kita kalikan saja EPS-nya dengan 10. Dari mana angka 10 itu kita anggap PER-nya itu 10 kali. Jadi kalau kita anggap sekarang EPS Java adalah 117 estimasinya, maka boleh kita katakan harga wajar Java adalah 1170. Sedangkan untuk Charon Pokpan, kalau kita lihat 225 EPS-nya, maka harga wajarnya adalah 2250. So Cepin ini sudah kemahalan jauh.
Lalu bagaimana dengan kalau kita lihat salesnya sendiri antara Java dengan Cepin, sales Java hanya 9,08 triliun, sedangkan Cepin ada di 13,89 triliun. Lalu kalau kita lihat liability-nya, malah jauh liability Java lebih besar, 16 triliun dibandingkan Cepin yang liability-nya kecil, 8,76 triliun. Makanya ntar kita lihat DER atau debt equity ratio atau rasio utang Java dan Cepin akan berbeda jauh sekali. Equity-nya Java itu 10,86 triliun, sedangkan Charon Pokpan 21,98 triliun. Nah, ini yang paling penting, net profit. Net profitnya ini beda sekali, jauh sekali ya. Antara Charon Pokpan, net profitnya itu 922 miliar, sedangkan Java Complete hanya 343 miliar. Jadi net profitnya Java itu hanya sepertiganya Carun. Jauh sekali. Nah, sekarang kalau kita lihat book value-nya, book value Java sendiri itu di angka 926, sedangkan book value Charon Pokpan itu ada di 1340. Maka kalau kita lihat di valuasi yang lain, PBV-nya Java Complete itu PBV-nya 1,34 kali, sedangkan Charon Pokpan jauh lebih mahal, PBV-nya 4,29 kali. Begitu juga di price earning ratio-nya di PER. Jadi Java Complete hanya 10,64 kali, sedangkan di Charon Pokpan 25,56 kali PER-nya. Wow, besar sekali ya. Lalu bagaimana dengan return on equity-nya? Return on equity-nya Java Complete lebih kecil, 12,66, sedangkan Charon Pokpan 16,78. Dan net profit margin-nya ini yang sangat berbeda jauh. Java Complete 3,78% dan Charon Pokpan 6,63%. Lalu debt equity ratio-nya 148,16% untuk Java Complete. Jadi rasio utangnya sudah di atas 100%, sedangkan Charon Pokpan rasio utangnya kecil sekali 39,85%. Jadi kalau kita lihat bahwa secara fundamental memang secara valuasi Java jauh lebih murah. Tapi secara return on equity, secara net profit margin, secara rasio hutang, Charon Pokpan jauh lebih unggul daripada Java Complete. Jadi Charon Pokpan adalah perusahaan yang lebih unggul. Menurut saya lebih superior dalam hal performan perusahaannya. Tapi dari segi valuasi, jauh lebih mahal. Ya yang lebih unggul biasanya ya lebih menarik, lebih mahal. Sekarang pertanyaannya, Anda pilih yang mana? Apakah Anda pilih Charon Pokpan atau Anda pilih Java Complete? Tapi sekali lagi secara industri, tetap industri poultry ini adalah suatu industri yang menjanjikan. Menjanjikan sekali karena penduduk Indonesia selalu bertambah. Lalu bagaimana dengan harganya sendiri atau low high range-nya? Kalau kita lihat minggu ini Java Complete bergerak dari 900 sampai 1245, sedangkan Charon Pokpan bergerak di 5.000 sampai 6.350. Tapi kalau kita bicara soal low high price-nya, Java Complete mempunyai harga terendah di 296 dan tertinggi di 3.100.
Jadi kalau Anda beli Java sekarang, sampai all time high-nya ke 3100, masih banyak space-nya. Sedangkan Charon Pokpan, yang terendah itu 1350, yang tertingginya itu adalah 8825. Jadi kalau dari segi harga mungkin Anda akan bilang, wah Java yang naiknya masih bisa ada space lebih banyak daripada Charon Pokpan. Nah, sekarang pilihannya ada di tangan Anda. Anda ingin yang beli sesuatu yang harganya murah, lebih murah, baik itu harganya yang murah maupun valuasinya yang murah, dengan potensi yang lebih banyak, Java Complete, seperti banyak analis sekuritas yang entah kenapa hampir semua sangat suka Java Complete. Sedangkan Charon Pokpan jelas adalah perusahaan yang labanya lebih stabil, performanya lebih bagus, tapi harganya jelas lebih mahal. Memegang Charon Pokpan sama dengan Unilever ya. Anda tidak akan pernah mungkin dapat Unilever dengan valuasi murah. Karena Charon Pokpan adalah leader di sektornya. Jadi jangan harap Charon Pokpan itu jatuh. Terperosok jadi murah sekali. Demikian analisa singkat saya tentang dua penguasa dunia unggas, Charon Pokpan dan Java Complete. Semoga dapat membantu Anda membuka wawasan mengenai dunia unggas dan membantu Anda untuk memilih mana perusahaan unggas yang tepat untuk diinvestasikan. Karena seperti saya bilang dari awal, prospek dunia unggas di Indonesia masih sangat luar biasa. Terima kasih, jangan lupa subscribe, semoga bermanfaat. Maju terus di dalam dunia investasi dan pasar modal.